teman-teman bahwa di akhir tahun 2019 lalu kita dikejutkan dengan munculnya virus COVID-19. Virus COVID-19 membawa perubahan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Menurut kajian terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah kasus COVID-19 pada anak di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia. Diperkirakan kasus positif COVID-19 yang menyerang anak setidaknya sebanyak 260.000, sedangkan angka kematian anak yang disebabkan oleh COVID-19 diperkirakan mencapai 1.800. Dengan demikian, sangat diperlukan edukasi mengenai apa sebenarnya COVID-19, bagaimana cara pencegahan dan perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. Yuk, daripada penasaran, kita sama-sama belajar apa itu COVID, bagaimana pencegahan dan perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dikenal dengan SARS-CoV-2. Coronavirus termasuk virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Adapun tanda-tanda umum infeksi COVID-19 meliputi gejala pernapasan, demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi diantisipasi dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi COVID-19. Salah satu bentuk protokol tersebut ialah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung pasien positif COVID-19, menggunakan masker saat bepergian atau di luar rumah, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu, juga dilakukan penerapan social distancing dengan menjaga jarak sejauh 1 meter dan menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan lengan. Strategi menghadapi pandemi COVID-19 yaitu perlawanan menggunakan senjata mematikan COVID-19 seperti sabun dan desinfektan, pertahanan melindungi dengan cara peningkatan imunitas, iman, gizi, vitamin, olahraga, PHBS, serta menghindari risiko tertular imunitas rantai transmisi, yaitu dengan cara jaga hati, jaga jarak, aman, sosial dan fisik, dan menghindari kerumunan. Berdasarkan buku pedoman umum perlindungan anak dalam penanganan COVID-19, ada 16 poin yang harus diperhatikan. Apa saja kan 16 poin itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak, perlindungan, dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Yang kedua, anak harus terlindung dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. 3. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah harus ditangani sesuai dengan Permen PPPA nomor 2 tahun 2011. Yang keempat, perhatian dan pendekatan khusus untuk A. Anak penyandang disabilitas, B. Rumah tinggal di mana anak sebagai kepala rumah tangga, C. Anak yang tinggal di institusi, D. Anak yang menjadi pengungsi, E. Anak yang berhadapan dengan hukum, F. Anak yang menjadi korban kekerasan. Dan yang kelima, mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuh. Yang keenam adalah pendataan anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuh utama, anak tanpa pendamping, atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia. Yang ketujuh, pengasihan alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk kelompok masyarakat yang tereksklusi. Yang kedelapan, melakukan penelusuran atau pelacakan dan identifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping. Yang kesembilan, memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat dipahami oleh semua kalangan, termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan rentan. Yang ke-10, menghilangkan mitos penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tertentu karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan, dan mengoptimalkan pencegahan, social distancing,
dan penanganan. Yang ke-11, memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya, baik yang belum maupun sudah terinfeksi COVID-19. 12. Pengumpulan, analisis, dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pencegahan dan penanganan COVID-19. 13. Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak. 11. Memastikan pendamping berupa dukungan mental dan psikososial serta fokus pada membangun ketahanan serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian program dan intervensi. Yang ke-15 adalah menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang bergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Dan yang ke-16 adalah seluruh anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 harus menandatangani dan melaksanaan Kode of Conduct Perlindungan Anak. Sama berkontribusi dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. Cegah COVID, sehat Indonesia!